banyak sekali yang kita diskusikan, dan saya kira perlu kita memetik gitu beberapa hal yang berharga dari diskusi kita ini, yang maksud saya memungkinkan kita cloning, kita contoh dikembangkan di luar daripada kampung Inggris. Saya kayak semacam ya yang kecil saya bilangnya seperti rumah belajar bersama ataupun lembaga-lembaga lain yang bisa kita sharing buat teman-teman. Yang bisa kita misalnya kita contoh, kita atau elaborasi lebih lanjut. Kalau saya melihatnya kayak begini misalnya, pengetahuan di Pare bukan beberapa ya, di lembaga-lembaga itu memang detail gitu kan. Tapi kondisi mengajarkan kepada orang-orang yang tidak dalam lingkungan seperti itu sangat sulit. Sepertilah misalnya setelah mereka belajar di sini, setelah pulang kan agak sulit untuk mendalami pelajaran bahasa Inggris secara berkelanjutan, masif, karena ada lagi mengajinya, ada PR sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya malah berpikir bahwa memang orang-orang yang dari sana itu melakukan sebuah kreativitas atau inovasi baru untuk lebih membuat satu modul kah atau metode mengajar yang ya ujung-ujungnya memang tidak sedetail, tetapi lebih ya tidak begitu berat untuk diterima gitu. Poinnya itu Kak, kan begini, untuk mengkomparasi orang yang belajar di Pare dengan menjurus, artinya kan orang di sana spesialisasi lah. Ya, spesialisasi. Kalau untuk seperti di RBB ini, anak-anak punya beberapa kegiatan, apalagi di bawah umur, itu staminanya itu dan otaknya itu punya kapasitas yang belum mumpuni seperti kita. Itu yang setingkat mahasiswa di SMA ke atas itu yang daya tahannya itu. Jadi kalau mereka dipaksa belajar grammar juga itu dengan ini, itu akan ini meledak juga kepalanya. Mungkin dengan cara persuasif menerangkan itu tidak senjelimet di Pare dengan istilah-istilah itu, istilah-istilah. Seperti saya mengajarkan si Kansa itu, menjelaskan much dengan many, dengan perbedaan memakai a few dan a little. Saya kasih ini, uangmu 10.000, kamu bilang much. Kalau harga bakso 3.000 dan uangmu 1.000, itu kau pakai a little. Kalau kau jilbabmu warna begitu 10, kau bilang many. Kalau kau jilbabmu di bawah 5 di warna itu, kau bilang itu. Nah, itu lebih sederhana. Jadi dari penjelasan-penjelasan seperti itu mungkin, dan memakai bahasa-bahasa yang mereka bisa tangkap. Itu kita tidak bisa memakai istilah-istilah yang di Pare itu ya, memusingkan, belum sanggup dicerna oleh pelajar sekolah. Iya, apalagi istilah-istilah itu. Apalagi materi-materi yang disajikan di RBB itu kan tidak ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia. Di buku itu asli buku primer. Iya, jadi dia buku primer itu tidak ada translate-nya juga itu. Jadi tolonglah kita yang memfasilitasi mereka dengan memakai bahasa-bahasa sederhana yang gampang mereka cerna. Itu. Tetapi kalau untuk membuat orang yang belajar di Pare dan dengan pembagian waktunya mereka itu bukan mustahil, tapi bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan penjelasan yang lebih sederhana. Itu memakai bahasanya mereka, dan kedua juga kenyamanan anak-anak itu ketika kita memberikan pilihan. Kamu belajar grammar ini, kamu belajar ini, maksudnya begitu. Kita kan tidak masuk di sini, di sana kan kamu kerja ya, kau belajar skillnya saja, speaking, pronunciation.
Ya. Kau mau belajar ilmunya bahasa Inggris ya, kau belajar grammar, masuk di grammar lah, di tata bahasa. Tidak. Kalau di sini anak-anak itu kan pertama kita harus mengidentifikasi dari awal. Nah, seperti yang terjadi tadi siang. Si Rapi itu anak kelas 4 dan murid yang saya ajar di kelas malam itu kelas 2 itu menghitung 1 sampai 100 itu sudah ini sekali, dan ada yang sudah tamat sampai 3 buku bahasa Inggris. Nah, dan untungnya si Rapi ini belum pilih grammar. Ya, harus punya bacaan dulu lah. Bacaan dulu itu. Reading lah. Jadi kita harus juga melihat moodnya mereka itu. Jadi saya rasa bisa dikondisikan dengan fakta-fakta di lapangan aja itu. Kalau kita mau memakai ala pare untuk masuk di sini, bisa kita memakai pare bulukumba lah itu. Artinya separuh pare, separuh bulukumba, karena tidak bisa full pare itu.